kelas bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alay Maripol. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang tertulis dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua menginginkan anaknya supaya anaknya menjadi anak yang berguna, berbakti, dan anak yang sukses, membanggakan orang tua. Anak yang setia dan memiliki etika moral, perilaku yang baik. Kita mengidam-idamkan seperti itu. Namun bagaimana mungkin dia seperti itu kalau tidak ada peran daripada orang tua? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada peran sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah. Di sini dikatakan bahwa anak-anak harus menaati orang tuanya dan menghormati ayah dan ibunya, seperti yang tertulis dalam Tita kelima. Tapi bukan hanya anak saja yang berperan. Seorang ayah juga dituntut untuk berperan mendidik anaknya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak. Amarah apa yang mau dibangkitkan? Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, sesuatu hal yang dicontohkan tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak layak ditiru oleh seorang anak. Mungkin saja Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat, misalnya seorang anak melihat orang tuanya, rumah tangganya yang cocok, atau mungkin seorang bapak yang suka memukuli sehingga terjadi kasus KDRT kepada seorang istri, maka anak itu mungkin secara psikologisnya terganggu melihat kondisi itu dan dia dapat frustasi. Seorang ayah juga tidak menjadi partner dan tidak memberikan perhatiannya kepada anak, bahkan bisa-bisa anaknya dididik menjadi seorang yang tidak berpendidikan yang bagus, diajari berbuat jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ayah harus menginspirasi seorang ayah menjadi partner, teman daripada anak tersebut, teman bermain, memberikan perhatian. Seorang ayah juga harus memberikan teladan kepada anaknya. Teladan apa? Misalnya dalam kita orang Kristen, seorang ayah harus menunjukkan bagaimana dia berdoa dengan baik. Ketika bersama makan mungkin, ketika mau tidur berdoa, maka anak akan meniru, mencontoh, meneladani itu. Seorang ayah yang rajin mungkin ke gereja, maka anak akan mengikuti itu. Itu adalah suatu teladan yang baik. Seorang ayah yang tutur katanya, berbicaranya dengan baik, sopan, maka anak mungkin akan meneladani itu. Seorang anak meniru, meneladani bagaimana cara, bagaimana sikap daripada seorang ayah. Itulah yang harus kita perbuat sebagai seorang ayah. Ayah tidak membuat anaknya menjadi seorang yang jahat, yang tidak baik, yang membuat anaknya frustasi dengan keadaan hidupnya, dengan melihat ayahnya yang tidak
begitu peduli kepada anaknya, tidak ada peduli. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, katakan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa saja nasihat Tuhan? Mendidik mereka. Bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, bagaimana nasihat-nasihat Tuhan, sedangkan ayahnya juga tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan seorang ayah itu juga tidak pernah memberikan perhatian, tidak pernah pergi ke gereja, tidak ada sifat berdoa pun tidak ada pernah. Bagaimana seorang ayah mendidik dalam nasihat Tuhan? Seorang ayah itu juga perilakunya tidak benar. Dia sering berperilaku kasar. Dia tidak memberikan perhatian. Dia sering memberikan suatu ajaran sesat. Bagaimana dia menjadi contoh? Dia pun tidak memiliki kasih, mengasihi anaknya. Bagaimana dia menjadi contoh? Maka anak itu harus kita kasih sebagai seorang ayah. Harus kita berikan perhatian. Harus kita didik. Kita ajarkan menurut nasihat Tuhan, menurut ajaran Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan, misalnya seperti kita ke-10 itu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu adalah ajaran-ajaran daripada Tuhan yang kita harus ajarkan. Harus setia. Kita ajarkan pendidikan-pendidikan. Seorang ayah juga menjadi seorang teacher, guru yang baik kepada anaknya. Maka peran seorang ayah cukup besar bagi anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak kasus yang kita lihat. Bagaimana seorang ayah yang kasar kepada anaknya. Bahkan ayah sendiri tega membunuh anaknya. Yang paling parah, bahkan ayah sendiri tega memperkosa putrinya sendiri, anaknya sendiri yang dilahirkan oleh istrinya, tega memperkosa. Bagaimana perasaan seorang ayah? Bagaimana pola pikir? Bagaimana rasanya? Sebenarnya dia memiliki anak atau tidak? Itu adalah suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak yang kotor, yang buruk, jelek. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak kasus, banyak kejadian-kejadian yang kita lihat bagaimana seorang ayah memperlakukan anaknya menjadi anak yang tidak baik, anak yang jahat. Itu tunjukkanlah kasih, kepedulian. Jangan menjadi apa yang dikatakan holong-holong budak. Kasih yang menunjukkan membelikan sesuatu hal untuk menjermuskan dia kepada jurang, jangan. Kasih itu juga punya ada aturannya, ada kedisiplinannya. Misalnya bagaimana dengan HP sekarang ini? Seorang anak itu sudah menjadi nomofobia, yang rasa takutnya tidak memiliki HP. Seorang anak itu juga sudah sering bermain game dan segala macam. Kita punya aturan kedisiplinan kepada anak. Bagaimana memakai HP? Apa yang harus kita buka? Kita mempelajari, kita didik dia. Ini yang harus dibuka, ini yang harus diajarkan. Pendidikan-pendidikan, aplikasi pendidikan, aplikasi kerohanian, firman Tuhan, buka YouTube tentang firman Tuhan. Itu yang harus kita didik sebenarnya sebagai orang tua, supaya mereka jangan terjerumus dengan game-game yang dapat membuat mindset pola pikir mereka tertutup, dan dengan dunia pendidikan di dalam HP handphone tersebut. Banyak hal yang harus kita ajarkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Harus mendidik. Apabila berjalan, bangun, membicarakannya, mengajarkan tentang bagaimana yang baik, bagaimana firman Tuhan, bagaimana orang yang setia, bagaimana orang yang mengasihi, bagaimana orang yang sukses. Kita harus lebih sering mengajarkan sukses itu, anakku, yaitu kita harus berdisiplin. Sukses itu, anakku, kita harus mempunyai etika. Tidak cukup cuman kepintaran, harus ada etika moral. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mulai saat ini seorang ayah yang pertama pedulilah kepada anak, yang kedua berikanlah disiplin kepada anak, yang ketiga teladanlah kepada anak, yang keempat berikanlah kasih, yang kelima menjadi partner, teman bermain, dan jadilah orang tua yang setia, orang tua yang menunjukkan kasihnya, yang rajin berdoa, orang tua, bapak yang rajin berdoa. Banyak sekarang bapak ibu, seorang ayah takut berdoa, sehingga lebih banyak istri berdoa daripada ayah. Makanya lebih meriah merayakan hari ibu daripada hari ayah. Maka marilah kita memberikan suatu kebijakan, merubah itu semua. Mari kita dalam suatu gereja juga lebih banyak kaum ibu bergereja daripada kaum ayah. Sebenarnya ayah itu adalah malim, imam. Dia harus menunjukkan teladan. Dialah yang mengajak istri anaknya pergi ke gereja. Bukan hanya mengantar sampai depan gereja, tetapi ikut dan menunjukkan teladan dalam memberikan nasihat dan ajaran Tuhan. Semoga kita mulai firman Tuhan pada saat ini seorang ayah yang kuat, seorang yang kaya yang teladan. Mari menunjukkan itu. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini, di mana Tuhan firman-Mu mengingatkan bagaimana seorang ayah tidak membangkitkan amarah daripada anak, tetapi mengajarkan ajaran dan nasihat Tuhan. Biarlah Tuhan seorang ayah menjadi teladan, ayah yang baik, yang menunjukkan kasih dan menunjukkan kesetiaan, mendidik para anak-anaknya jadi orang yang setia, yang baik, yang menuruti ajaran Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan para bapak-bapak, berikan kekuatan dan keteguhan iman, agar kami membuat suatu perubahan yang signifikan dalam hidup kami, mengikuti perintah. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin.